Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Puji Tuhan, masih semangat? Amin. Kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau muji dan besarkan nama Tuhan. Sebelum itu kita mau masuk ke dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, hari ini kami dapat beribadah kembali kepadamu Tuhan, meskipun secara online, tapi kami sangat bersyukur Tuhan, kami masih bisa beribadah kepadamu. Tuhan, kiranya Engkau yang menyucikan, menguduskan kami di hadapan-Mu, agar setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan, semuanya dapat berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu yang masih rindu akan Engkau ya Bapa. Kiranya Engkau yang selalu mencukupkan kehausannya akan firman-Mu, akan memuji dan membesarkan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Sebelum memuji dan membesarkan nama Tuhan, kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyi setinggi-tingginya langit pakai gerakan ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya, mengalahkan segalanya. Berikman bagi nama Tuhan. Kita mengangkat pujian, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur
yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan membesarkan nama Engkau. Kiranya itu semua dapat berkenan di hati-Mu, kiranya dapat menyenangkan hati-Mu. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati Koko Andreas yang akan membawakan firman. Kiranya Engkau yang memberkati dalam pelayannya, dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya, apapun yang dilakukan dapat berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, agar setiap firman yang kami dengarkan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Adik-adik semua berkata, amin. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Koko harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Adik-adik semuanya udah siap buat dengerin firman Tuhan? Amin, puji Tuhan. Tolong dibawa Alkitabnya. Kita buka di Kejadian 15. Ayo dibuka Alkitabnya ya. Firman Tuhan hari ini yang mau Koko bagiin itu judulnya tentang perjanjian Allah dengan Abraham, janji tentang keturunannya. Semuanya udah dibuka Alkitabnya? Buka di Kejadian 15 dari mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Koko bacain, tolong dengerin ya. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kejadian 15 ayat yang pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Ayat yang ketiga, lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Ayat yang keempat, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Ayat yang kelima, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit dan hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Nah, ayat yang ke-6, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Ayat yang ke-9, firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ayat yang ke-11, ketika burung-burung buas singgah pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunanmu yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat,
yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Amin. Puji Tuhan, itu firman Tuhan. Isi firman Tuhan yang mau aku bagiin pada pagi hari ini. Yang tadi judul perikope itu perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Oke, jadi gini. Jadi waktu dulu tuh Tuhan tuh menampakkan diri kepada Abram dalam suatu penglihatan. Tuhan bilang, Abram, akulah Tuhan Allahmu, akulah perisaimu. Jangan takut sebab upahmu sangat besar. Jadi upah itu kan bayaran atau hadiah dari Tuhan, pemberian dari Tuhan. Kalian pernah gak sih dapat hadiah? Misal dari orang tua kalian, dari kakek, nenek, dari saudara. Pasti seneng kan kalau dapat hadiah. Begitupun juga Abram. Tapi di sisi lain Abram juga sedih, karena dia tahu dia sudah lanjut umurnya, dia udah tua, udah sebagai kakek, tapi dia nggak punya anak. Padahal dia kan orang yang kaya nih. Kalau dia orang kaya, nanti pada saat meninggalnya nanti kan dia pasti meninggalkan harta bendanya untuk anaknya kalau dia punya anak. Tapi pada saat itu Abram gak punya anak. Makanya pada saat Tuhan datang, ya Abram langsung jawab, Tuhan, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Sedang aku tidak mempunyai anak, aku gak punya keturunan, Tuhan. Jadi nanti pada saat aku meninggal, segala harta bendaku, segala kekayaan yang aku punya, ya aku kasih ke Eleazar, hambaku orang Damsyik itu. Jadi Eleazar tuh orang kepercayaannya Abram waktu itu. Eleazar tuh kan hambanya Abram, orang yang paling dipercaya sama Abram, yang ngurusin harta bendanya waktu itu. Nah udah gitu, setelah Abram ngomong kayak gitu kan, Tuhan langsung bilang, bukan Eleazar yang bakal jadi ahli waris dari hartamu itu, tapi anak kandungmu lah yang akan menjadi ahli warismu. Terus udah gitu, Tuhan nyuruh Abram keluar nih. Tuhan nyuruh Abram keluar, terus Tuhan bilang, coba kamu lihat ke langit, hitung bintang-bintang kalau kamu bisa ngitung bintang-bintang di langit. Dilihatlah di langit, waduh bintangnya banyak banget. Adik-adik ada yang bisa ngitung bintang gak? Berapa banyak sih bintang? Menurut kalian bintang di langit sama pasir di laut banyakan mana sih? Ayo, banyakan mana? Pasti ada yang bilang banyakan pasir atau banyakan bintang. Coba diperhatiin lagi baik-baik deh. Kalian kalau misalnya pernah pakai teropong atau stetoskop yang bisa melihat keluar angkasa, itu jauh dari di luar angkasa itu ada banyak banget bintang, sangat banyak sekali. Bahkan Koko aja nggak bisa ngitung tuh karena terlalu banyaknya gitu. Jadi bintang sama pasir banyak mana? Ternyata lebih banyak bintang di langit daripada pasir di pantai. Banyakan bintang. Nah waktu Abraham udah lihat ke langit, dia lihat, wah Tuhan banyak bintangnya. Terus Tuhan bilang, segitu banyaknya bintang di langit, demikianlah banyaknya, sama banyaknya seperti keturunanmu, seperti anak-anakmu nanti gitu. Wah, Abraham kan di situ, Abraham tuh dia sahabatnya Tuhan. Jadi pada saat Tuhan bilang kayak gitu, Abraham langsung percaya sama Tuhan. Oh iya, saya percaya dalam hatinya. Makanya Tuhan memperhitungkan, Tuhan lihat nih, wah Abraham ternyata percaya. Oke, Tuhan bakal kabulkan apa yang udah Tuhan janjikan. Nah udah gitu, Abraham kan udah percaya. Terus setelah itu ya Abraham nanya ke Tuhan, Tuhan buktinya apa kalau saya bakal dapat itu semua? Kalau saya bakal punya keturunan tuh buktinya apa sih? Kan Tuhan udah janji mau ngasih saya keturunan. Udah gitu Tuhan bilang, ya udah tolong persiapkan persembahan-persembahan untuk Tuhan. Itu persembahannya seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekur, dan seekor anak burung merpati. Terus semuanya diambil sama Abram tuh kan, dipersembahkan, dipersiapkan untuk persembahan buat Tuhan. Udah dia siapin tuh persembahannya. Nah terus pada saat udah dipersiapkan tuh, di situ dipersiapkan semua persembahannya, kan dia belum ngebakar apa-apa tuh di situ. Nah di situ tuh ada kayak burung-burung bangkai gitu, burung-burung yang badannya gede tuh, burung yang ukurannya besar yang biasa suka makan daging-daging tuh hinggap di situ. Terus sama Abram diusir, supaya itu kan persembahan buat Tuhan, bukan buat burung-burung, kayak diusir sama Abram burung-burung itu. Nah menjelang matahari terbenam nih, menjelang matahari terbenam,
menjelang malam, masih petang nih, masih ya sore menjelang malam, udah mulai gelap nih. Nah, Tuhan bikin Abram tidur dengan nyenyak. Nah, di situ Tuhan menampakkan diri lagi kepada Abram dalam bentuk gelap gulita yang sangat mengerikan. Terus Tuhan bilang gini, ketahuilah bahwa keturunanmu nanti akan diperbudak di Mesir. Mereka akan diperbudak selama 400 tahun. Ya ampun, kalian tahu gak sih diperbudak itu kayak gimana sih? Diperbudak tuh jadi disuruh-suruh tapi secara paksa. Udah gitu gak dibayar juga, dikasih makan ya seininya aja gitu. Jadi diperbudak tuh bener-bener gak enak lah intinya. Diperbudak selama 400 tahun lagi, kalian bayangin 400 tahun. Setahun 2 tahun aja ngerasain gak enak tuh udah serasa lama banget. Ini 400 tahun loh. 400 tahun diperbudak. Terus udah gitu, tapi Tuhan bilang, tapi ketahuilah bahwa bangsa Mesir yang memperbudak anak keturunanmu nanti itu akan dihukum sama Tuhan. Sama Tuhan bakal dihukum. Gitu, makanya gak usah khawatir. Sekalipun mereka diperbudak, tapi Tuhan beserta mereka gitu. Puji Tuhan ya, Tuhan tuh baik. Ketika Tuhan sudah menjanjikan sesuatu kepada Abram, dia gak sekadar janji gitu doang, tapi dia juga janji menyertai, memberkati. Bahkan semua keturunan Abraham pun Tuhan janjikan untuk mendapat berkat dari Tuhan gitu. Asalkan kita sebagai keturunannya percaya sama Tuhan. Nah terus setelah itu Tuhan tuh janji, setelah Tuhan bilang bahwa bangsa yang menghukum, bangsa yang memperbudak keturunanmu akan kuhukum, ya Tuhan udah menjanjikan kebahagiaan buat Abraham juga. Jadi Abraham nggak akan sampai ngelihat keturunannya diperbudak. Kan sedih ya, pasti sedih banget kalau misalnya sebagai orang tua lihat anaknya sampai kerja diperlakukan dengan tidak baik sama orang lain, kan sedih banget gitu. Makanya Tuhan nggak akan membiarkan Abraham melihat itu semua. Jadi Abraham bakal dikumpulkan dengan kaum leluhurnya, nenek moyangnya di sorga, dan Abraham sudah merasa damai. Menjelang matahari terbenam nih, jadi menjelang matahari terbenam tuh sebelum malam tuh Tuhan ngasih suluh, ngasih api ke persembahan tadi yang sudah Abraham persiapkan. Dikasih api, dikasih suluh, dibakar itu sebagai korban persembahan bagi Tuhan. Nah dari situlah Tuhan ngadain perjanjian buat kepada Abraham. Jadi Tuhan itu selain menjanjikan keturunan kepada Abraham, Tuhan juga menjanjikan tanah tempat keturunan Abraham nanti tinggal gitu. Jadi bukan cuma keturunan aja, tapi Tuhan juga menjanjikan tempat. Jadi istilahnya Tuhan tuh sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat sempurna. Jadi keturunan Abraham nanti mereka gak akan merasa kekurangan, karena mereka udah mempunyai tempat sendiri. Udah Tuhan kasih tuh di ayat yang ke-18 tuh, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham sebagaimana kepada keturunan mula aku berikan negeri ini itu, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Jadi Tuhan udah kasih kepastian bahwa keturunan Abraham nanti itu nggak akan sampai terlunta-lunta. Misalnya dia nggak punya tempat tinggal, nggak akan sampai kayak gitu, tapi Tuhan kasih tempat yang layak untuk mereka gitu. Puji Tuhan. Jadi inti dari ceritanya, apapun yang Tuhan janjikan kepada Abraham itu, janji tentang keturunan, yang memberikan keturunan itu termasuk kita. Kita kan keturunan Bapak Abraham nih, kita keturunan dari Abraham. Termasuk kita tuh adalah penggenapan janji dari Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan janjikan kepada Bapak Abraham, kepada keturunannya termasuk kita, itu pasti akan Tuhan genapi. Gak mungkin Tuhan itu Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus yang bukan Tuhan yang ingkar janji, tapi Tuhan Yesus tuh selalu menepati janjinya. Janjinya Tuhan itu selalu baik untuk kehidupan kita semua. Puji Tuhan, itu aja firman Tuhan yang mau Koko bagiin pagi hari ini. Ya mudah-mudahan Koko harap kalian semuanya bisa ngerti, bisa jadi anak yang lebih baik lagi, yang rajin berdoa, rajin ibadah sama Tuhan, rajin ibadah sekolah minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.